Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita meneruskan kajian hadis Riyadhus Shalihin. Dalam catatan saya, kita sudah sampai di bab tentang nasihat. Babun fin nasihati. Ini bab untuk menerangkan tentang nasihat. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Innama, bahwasanya al mu'minun, orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Jadi seluruh orang beriman seolah-olah satu tubuh bersaudara. Maka selain satu sama lain saling berkasih sayang, maka juga aktif saling nasihat menasehati. Dalam hadis lain ada diungkapkan, mungkin saya pernah sampaikan barangkali ya, tapi mudah-mudahan tidak bosan. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu. Hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Jika berjumpa sesama muslim, ucapkan salam. Idza laqitahu fasallim alaih wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika saudaramu sesama muslim mengundang, datanglah. Suka kalau diundang sama teman kita datang. Diundang ke pengajian datang juga ya? Ada yang datang, ada yang enggak. Jadi sesama muslim mengundang, ternyata kata Rasul, datanglah. Idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu. Jika saudaramu sesama muslim minta nasihat, minta dinasehati, maka nasihatilah. Jadi ini ada kaitan dengan itu ya. Jadi ada pasal tentang sesama muslim itu harus saling bernasihat. Dalil yang pertama, karena orang mukmin itu semuanya bersaudara. Wa qala ta'ala ikhbaron an-Nuhin. Allah juga mengungkapkan dalam Al-Quran tentang kisah Kangjeng Nabi Nuh. Kata Kangjeng Nabi Nuh, wa ansahalakum. Aku menasehati kalian. Ini Nabi Nuh kepada umatnya. Saya menasehati kalian, wahai umatku. Jadi para nabi juga memberikan nasihat kepada setiap kaumnya. Juga di dalam Al-Quran, wa an Hudin. Juga dari Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Juga sama. Wa ana lakum nasihun amin. Di dalam Al-Quran, saya ini terhadap kalian sebagai penasehat yang jujur, penasehat yang
apa adanya, ya, niat baik, cara baik, yang dinasihatkan pasti kebaikan. Itu Kangjeng Nabi Nuh. Jadi semua para nabi memberikan nasihat kepada umatnya. Nah, kalau gitu kita juga satu sama lain harus saling nasihat menasehati. Itulah ayat-ayat Quran yang menjadi dasar dari pasal ini, dari bab ini, babun fin nasihah. Sekarang hadis. Nah, dulu itu kalau tidak salah yang lalu saya sudah sampai di situ. Ini hadisnya. Hadis pertama, fal awwalu. Maka hadis pertama adalah an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, sering disebut dengan Tamim Ad-Dari. Radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, bersabda, ad-dinun nasihah. Ad-dinu, adapun agama, an-nasihatu, itu adalah nasihat. Jadi cuma dua kata, yang satu mubtada ad-din, an-nasihah khobar. Kalau dalam ilmu nahwu itu terdiri dari dua kata tapi sempurna. Yang satu sebagai mubtada, yang satu sebagai khobar. Ad-dinu, adapun agama, an-nasihatu, itu nasihat. Jadi dalam agama itu penuh dengan nasihat. Qulna, kata Tamim Ad-Dari, kami berkata kepada Kangjeng Nabi, karena Kangjeng Nabi yang mengucapkan itu, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, kata Rasulullah. Lalu kami, kata perawi hadis ini, bertanya kepada Kangjeng Rasul, liman, untuk siapa nasihat itu? Ternyata jawabannya unik dan cukup menarik perhatian untuk dipahami dengan hati-hati. Qala, maka Rasul menjawab, lillahi, karena Allah. Jadi ini nasihat karena Allah. Wali kitabihi, dan karena kitab Allah. Wali rasulihi, dan karena Rasul Allah. Wali a'immatil muslimina, dan bagi para pemimpin muslimin. Wa ammatihim, dan bagi umumnya orang muslim. Jadi nasihat ini berlaku di seluruh lapisan. Lalu yang menarik tentang lillahi. Nasihat, masa nasihat kayak kita kepada Allah. Jadi nasihat kepada Allah itu maknanya apa? Nasihat tentang kewajiban kepada Allah. Nah, ini kalau diterjemahkannya datar, masa kita nasihatin Allah? Kan nasihatin orang. Jadi kalau terhadap Allah bukan nasihat Allah. Nah, maka saya masih bawa kitab warisan almarhum orang tua saya ini. Dulu saya masih SMP ngaji ini nih. Jawabannya, qulna liman, qala lillah, anu patali sareng Allah. Yang dimaksud dengan lillah itu anu patali sareng Allah. Ada orang Sunda nggak di sini ya? Bahasa naon tah? Anu patali sareng Allah. Jadi itu nasihat kepada Allah, itu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah. Itu maksud nasihat terhadap Allah. Lillah itu makna li di sini rupanya bervariasi ini. Ada li ditujukan kepada objek, ada li hanya berkaitan saja. Maka ini berkaitan dengan kewajiban terhadap Allah. Maka ada kalimat nasihat lillah. Nah, ini jadi masih ada dalam catatan saya masih anak-anak dulu. Karena buku ini sudah peninggalan almarhum ayah saya, sudah wafat lama ya. Yang masih saya simpan. Jadi lillah itu anu patali sareng Allah, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kita terhadap Allah. Kita nasihatkan ke orang-orang. Kita wajib taat, kita tidak boleh membangkang dan sebagainya, itu namanya nasihat lillah. Kemudian wali kitabihi, dan terhadap kitab sucinya. Ini juga bukan menasehati kitab suci, tapi nasihat yang berkaitan dengan kewajiban kita terhadap kitab suci. Apa kewajiban kitab suci? Nah, ini saya sudah pernah sampaikan beberapa kali. Kewajiban kita terhadap kitab suci, wabil khusus Al-Quran, satu, mengimani atas kebenarannya bahwa itu firman Allah. Kedua, mengimani seluruh isinya adalah benar.
Ya. Kemudian ketiga, siapa berpegang teguh kepada kitab suci, kitab Allah, pasti selamat. Siapa yang bertentangan kitab suci pasti celaka. Itu bagian dari keimanan kita kepada kitab suci. Nah, lalu masuk tuh, itu menyangkut akidah. Masuk kepada amaliyah. Membacanya itu hak kitab suci. Maka kita juga alhamdulillah saya jadwalkan pengajian di sini, pekan pertama mesti baca Quran. Walaupun 1-2 ayat itu ibadah kita, hak Quran dari kita. Kewajiban kita terhadap Al-Quran, kita melihat tulisannya, membaca. Kalau bisa baca tulis, kalau tidak bisa baca tulis, mengucapkannya. Misalnya buta huruf, tidak bisa baca tulis tapi bisa mengucapkan, ucapkan. Itu hak kitab suci. Lalu melangkah kepada memahami, mengerti pesan-pesannya. Nah, di sini harus masuk ke pengajian terjemah, pengajian tafsir dan seterusnya, itu untuk memahami. Lalu apa? Mengikuti petunjuknya, dijadikan petunjuk hidup. Apa yang dilarangnya kita tinggalkan, apa yang diperintahnya kita lakukan. Itu kitab suci. Nah, sudah di situ di mana akhirnya mengajarkannya kepada yang belum bisa. Jadi itu hak kitab suci terhadap kita. Kalau dirinci itu, kalau saya ada ulama mengatakan 5, ada mengatakan 6 ya, tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran, terhadap kitab suci. Jadi itu nasihat terhadap kitab suci. Itu maksudnya menasihatkan kepada orang berkaitan dengan hak-hak kitab suci, wali rasulihi, dan juga berkaitan dengan Rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan berkaitan dengan pemimpin-pemimpin muslim. Jadi orang Islam tuh harus hidup teratur sebetulnya dari dulu ya. Ada masyarakat, ada pemimpinnya, ada ketaatan. Jadi tentu ini semua harus berjalan dengan baik. Para pemimpin agama harus tulus, ikhlas, jujur, lurus sesuai dengan agama. Tidak ada kepentingan duniawi, semata-mata hanya kepentingan agama. Itu para pemimpin agama. Maka umatnya wajib taat kepada pemimpin. Jadi Islam kuat dan berjalan dengan baik ya. Saya sering memberikan contoh, masyarakat muslim itu pola yang sangat jelas sebagai apa ya, sebagai polanya ada di sholat berjamaah. Itu masyarakat muslim itu cerminan aturan hidupnya itu seperti sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum, ada ketaatan. Persyaratan imam, lalu kewajiban makmum, dan seterusnya. Itu semua seperti masyarakat antara rakyat dan pemimpin, antara pemimpin dan rakyat. Jadi itu nasihat terhadap pemimpin-pemimpin muslim. Baru wa ammatihim, dan kepada umat Islam secara umum. Jadi ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, hidup agama itu oleh aktivitas kita dalam bermasyarakat, baik kaitan dengan keharusan sama-sama kita ini taat kepada Allah, kepada kitab suci, kepada Rasul, kepada tata cara bermasyarakat, kemudian kepada semua. Jadi artinya nasihat yang dimaksud adalah aktif secara bersama-sama dalam menghidupkan ajaran agama. Sebaliknya, kalau nasihat tidak ada, berarti mandeg. Berhenti itu, stagnan masyarakat itu. Kalau tidak ada nasihat. Kalau ada nasihat, berarti tidak. Walaupun secara khusus sering diartikan nasihat itu, apa itu? Wejangan. Ya, mau itu. Sering diartikan nasihat itu wejangan. Tapi pada hakikatnya bukan sekedar wejangannya, tapi menghidupkan hak yang mesti ditegakkan dalam agama, mulai hak Allah, hak Rasul, hak kitab suci, hak sesama muslim, dihidupkan di tengah masyarakat. Itulah yang dimaksud nasihat secara luas, bukan sekedar ceramah, mau idoh ya, pepeling. Kalau orang Sunda lagi pepeling ya, saling mengingatkan supaya eling. Nah, eling bahasa Jawa ada eling juga ya, supaya ingat. Makanya disebut pepeling. Orang Sunda ada pepeling. Pepeling itu nasihat. Nasihat, kata-kata yang berisi nasihat
memberikan wejangan-wejangan kebaikan. Nah, jadi ternyata makna nasihat kalau diluaskan menunjukkan bahwa menghidupkan kebersamaan di dalam bermasyarakat sebagai umat Islam, menghidupkan aturan hidup kita berkaitan dengan hubungannya dengan Allah, dengan Rasul, dengan kitab suci, dengan masyarakat secara luas. Itulah ad-dinun nasihah. Hadis pertama. Hadis kedua, An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, jadi Jarir bin Abdullah berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayatu membaiat kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dulu itu orang masuk Islam tuh rata-rata dibaiat, tapi tidak semua. Syahadat itu sudah menunjukkan muslim. Tapi dalam kasus tertentu itu ada baiat. Maka ini suka dipakai oleh kelompok-kelompok Islam tertentu. Islam jamaah misalnya ada baiat itu. Kemudian apalagi yang kelompok-kelompok itu ya. Tapi pada umumnya baiat itu memang diperlukan sesuai dengan keperluannya. Zaman Kanjeng Nabi ada baiat juga. Tapi baiat itu pada saat dibutuhkan saja. Satu, baiat Aqobah. Itu di Mina, dekat melontar jumrah Aqobah itu. Baiat itu dilakukan oleh Rasulullah terhadap rombongan orang yang baru masuk Islam dari Madinah. Kalau tidak salah 13 orang, baiat Aqobah pertama. Tahun berikutnya baiat Aqobah kedua. Dari Madinah juga. Kalau tidak salah 70-an orang, 73 orang. Itu sumpah setia. Saya masuk Islam, sumpah setia akan membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Itu baiat. Yang terkenal baiat Aqobah 1, Aqobah 2. Ada lagi nanti satu lagi, baiatur Ridwan namanya. Tahun ke-6 Hijriah, itu di Hudaibiyah. Itu 1.400 orang yang baiatnya. Jadi sebetulnya pada zaman Rasul baiat ada, tapi sifatnya kausistik ya, tergantung kasusnya. Jadi tidak semua orang masuk Islam langsung baiat. Ketika saat diperlukan saja. Itu maka terkenal dalam sejarah Rasul ada 3 kali baiat yang terkenal ya. Nah ini rupanya ada sahabat mengatakan pengalamannya. Kata Jarir bin Abdullah, bayatu Rasulullah, aku baiat terhadap Rasulullah. Untuk apa isi baiatnya? Ala iqamis shalah. Untuk siap mendirikan sholat. Ini isi baiat. Wa ita'iz zakah, dan untuk siap menunaikan zakat. Wa nushi likulli muslimin, untuk saling nasihat terhadap sesama muslim. Kayaknya sekarang perlu juga ya. Perlu juga umat Islam sekarang itu cuek-cuek aja, kadang-kadang malah bertengkar satu sama lain, bukan saling menasehati. Bertengkar, bercaci maki satu sama lain, bukan saling nasihati lagi nih. Coba ingat ke sini, Rasulullah itu untuk mengekohkan umat, satu di antara isi baiatnya selain hak Allah dalam bentuk salat dan zakat, ternyata dikatakan wan nushi likulli muslimin, untuk menasehati setiap muslim, satu sama lain saling bernasihat. Artinya memberi memberi nasihat, saling mengajak kepada kebaikan. Nah, itu hadis ke-2. Nah, sekarang ternyata sedikit ini, cuma 3 hadis saja. As-salisu, hadis yang ketiga. Jadi hadis-hadis yang barusan itu, yang pertama tadi riwayat Imam Muslim, yang kedua riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu di Muslim maupun di Bukhari kalimatnya persis. Itu namanya muttafaqun alaih. Tapi kalau tidak persis disebutkan, di Bukhari ada, di Muslim ada, tapi kalimat yang dikutip misalnya dari Bukhari atau dari Muslim. Kadang-kadang kalimatnya tidak persis, ya, isinya maksudnya sama, kalimatnya tidak persis, bisa terjadi. Kalau muttafaqun alaih itu kalimatnya juga persis. Ya, sementara itu dicatatnya oleh pengumpul hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi perlu Bapak ketahui,
Imam Bukhari kerja sendiri mengumpulkan hadis, Imam Muslim kerja sendiri. Ternyata hasilnya banyak yang sama. Iya dong, orang ujungnya ke Rasulullah. Itu untuk membuktikan bahwa kalimat itu tidak ragu lagi. Kalau sudah muttafaqun alaih, bagaimana kita ragu? Dua pakar yang mengumpulkan hadis dengan seleksi sangat ketat menghasilkan kalimat yang sama. Itu namanya muttafaqun alaih. Ittifaq, sama persis hasil karya, hasil penelusuran Imam Bukhari dan penelusuran Imam Muslim. Maka disebut muttafaqun alaih. Jadi ada kalanya itu ternyata ujung kalimatnya atau susunan kalimatnya berbeda, maksudnya sama. Itu bisa terjadi. Hadis yang ketiga, as-salisu an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu, dari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hadis ini menyerupai isi ayat di atas. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hadisnya begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak beriman, ahadukum, salah satu di antara kalian, hatta, sehingga, yuhibba, salah satu di antara kalian itu mencintai, li akhihi, terhadap saudara muslimnya sendiri, ma yuhibbu li nafsihi, dengan apa yang dia cinta terhadap dirinya sendiri. Artinya orang muslim sama orang muslim saling mencintai seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini saya kira kita merindukan banget ya. Orang muslim harus begitu. Jadi kalau itu hidup, kalau betul-betul sama muslim itu saling cinta mencintai, maka insya Allah tidak ada terjadi perpecahan, gontok-gontokan ya satu sama lain, tidak ada. Jadi cinta mencintai ini adalah isi arti pesan agama yang sangat penting. Satu sama lain harus saling mencintai. Nah, bolehlah kalau mau diungkapkan ciri-ciri cinta. Ciri-ciri cinta apa? Ciri-ciri tidak cinta apa? Atau gini, kebalikannya cinta apa? Apa ya kebalikannya cinta? Supaya kita bisa menerangkan apa makna cinta. Untuk mengetahui mana cinta, ketahui kebalikan dari cinta. Gitu ya. Kebalikan cinta berarti benci ya. Gampanglah menilai orang. Kalau cinta itu ciri-cirinya gini. Pasti kita tahu. Nah, kalau tidak begini, itu ada kebencian. Harus buru-buru diobati, disembuhkan. Kebencian itu disembuhkan. Supaya kembali menjadi cinta mencintai. Saya kira itu tidak susah ya untuk dirasa-rasakan sejauh mana. Ternyata perintah agama, tidak sempurna cinta seseorang hingga dia mencintai sesama muslim seperti mencintai dirinya sendiri. Silahkan ini diukur pada diri kita masing-masing dan fakta di tengah-tengah umat Islam. Tentu ibda binafsik, mulai dari diri kita. Tidak usah dulu orang lain, tapi masing-masing kita menghidupkan dalam hati rasa cinta itu terhadap sesama muslim. Ya, tuan-tuan, nyonya-nyonya yang terhormat, saya bacakan di sini hanya ada 3 hadis dalam bab nasihat. Kemudian bab berikutnya babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Bab memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Sesungguhnya ini mirip-mirip dengan nasihat. Ya, tidak jauh sebetulnya hakikatnya dari yang tadi, saling nasihat menasihati itu. Apalagi cinta mencintai, maka amar ma'ruf nahi mungkar pun dalam rangka cinta mencintai sesama muslim, bukan benci membenci. Jadi Islam itu sebetulnya akhlaknya satu kesatuan, akhlak mulia. Cuman ini dibagi-bagi dalam bab demi bab untuk memudahkan penjelasannya, karena dari bab satu ke bab lain punya kesamaan dan punya kekhususannya. Baik hormat, sebelum kepada itu fil amri bil ma'ruf wan nahyi munkar,
Mungkin karena babnya sudah berbeda, saya break dulu. Saya break dulu. Kalau ada tanya jawab barangkali mudah-mudahan saya bisa menjawab, khususnya berkaitan dengan tadi ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan kita satu sama lain diawali dari saling cinta mencintai. Maka tanda cinta diantaranya kita juga menghidupkan nasihat menasehati satu sama lain untuk menuju kepada kebaikan. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada saya melanjutkan. Tidak ada? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yongsong hari 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia, tanah air kita. Untuk mengisi kemerdekaan ini agar tambah baik, tambah maju, tambah sejahtera. Apa perlu baiat pakai baiat rakyat Indonesia ya pakai. Dan tambah maju, tambah berkembang dengan bagus. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau tidak salah saya nggak tahu ya, karena saya nggak apa ya, bukan ASN, bukan apa. Dulu itu kalau tiap tanggal berapa ada upacara ya? Tanggal 17 ya? Upacara bendera ya. Nah, Bapak di sini banyak bekas pejabat ini. Mungkin masih ya, masih pejabat ya? Masih pejabat. Itu tiap tanggal 17 ada upacara bendera. Sebetulnya mirip baiat itu Pak. Penyegaran baiat. Dibacanya pembukaan Undang-Undang 45, dibaca Pancasila. Itu sebenarnya isinya itu kesepakatan kita berbangsa untuk menuju cita-cita apa. Mohon maaf sampai sekarang masih ya para pegawai negeri. Setiap tanggal 17 masih ada yang aktif nggak Pak? Nggak ada, pensiunan semua ini. Pensiunan semua ya. Ada yang masih aktif nggak nih? Masih ada nggak upacara begitu? Nah, masih saya kira ya. Terus sekolah upacara berapa kali? Ada Pak Guru nggak di sini? Setiap Senin pagi ada upacara ya. Ya berarti masih seperti dulu dah ya. Itu sebetulnya mengingatkan baiat kita sebagai bangsa. Oleh karena itu mesti dihayati betul-betul itu. Ya, kalau saya menilai itu pembukaan seperti itu udah cukup itu. Udah cukup kalau kita pahami betul-betul sudah cukup membimbing atau menuntun kita menuju cita-cita bernegara. Sudah cukup 4 alinea itu sudah cukup banget. Kalau dalam pandangan saya ya. Kalau itu dibacakan dan dihayati baik-baik, waduh bagus itu. Cuman barangkali, masalah mental, moral dan orang yang berbeda-beda itu, sehingga kadang-kadang mungkin masih masih belum memuaskan ya capaiannya bernegara ini. Jadi berkaitan dengan 17 Agustus bagi saya itu mungkin saya kira bait itu ada. Bait itu dengan upacara bendera itu isinya baiat sebetulnya. Nah, cuman sejauh mana dihayati atau tidaknya. Saya terpikir, tapi ini maaf saya ya. Jadi Bapak bisa bantah, bisa koreksi kalau keliru. Dalam rangka 17 Agustus, peringatan kemerdekaan kalau menurut saya itu perlu dibikin cara yang berjenjang. Anak-anak kecil nggak apa-apalah balap karung, terus apa lagi keterampilan gitu, hiburan gitu nggak apa-apalah anak kecil supaya senang ya. Lalu kasih bendera merah putih dan sebagainya nggak apa-apa. Anak kecil. Kalau sudah remaja itu kalau menurut saya bukan itu lagi peringatan Agustusan itu harus sudah mulai diarahkan kepada penghayatan sebagai warga negara yang baik. Cita-cita Indonesia itu oleh remaja sudah dipahami betul. Anak kecil enggak usah, anak kecil belum ngerti. Biarin aja, nyanyi-nyanyi, lomba makan mie dan sebagainya, biarin saja. Kesenangan anak-anak. Tapi kalau remaja jangan kayak anak-anak.
Remaja sampai pemuda itu harus ada forum di mana kemerdekaan itu ditingkatkan penghayatannya secara luas oleh orang-orang remaja. Teknisnya, caranya silahkan itu dicarikan ide masing-masing. Tapi arahnya itu kepada penghayatan cita-cita bernegara. Itu remaja pemuda. Sekarang orang dewasa. Dewasa itu mungkin ukurannya 35 tahun ke atas ya. Ya, karena sudah bisa jadi presiden ya. Kalau 35 kan sudah bisa jadi presiden ya. Saya sebutnya dewasa ya, 35 ya. Kalau dulu kan 40 itu. Sekarang turun jadi 35 itu udah dewasa ya. Apa yang dilakukan? Dewasa itu mengevaluasi. Selain cita-cita bernegara, mengevaluasi Pak. Satu persatu bidang kenegaraan itu dievaluasi gitu. Itu oleh semua warga negara 35 tahun ke atas. Jadi apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai dan sebagainya itu harus dipahami. Sehingga ke depan, setahun ke depan itu sudah mulai bergerak menuju pencapaian. Kalau menurut saya nih. Jadi tidak pukul rata. Ini bapak-bapak balap karung juga. Bapak-bapak balap karung apa manfaatnya? Ya seneng, cuman kayaknya sia-sia gitu ya. Jadi saya kalau menurut saya ini peringatan 17 Agustus sesuai dengan tingkat kesadaran bernegaranya pakai kelompok umur. Ini menurut saya nih. Anak kecil biarin, mau apalah seneng-seneng aja lah anak-anak mang itu ya. Nggak apa-apa lah. Nah tapi kalau sudah remaja itu sudah mulai pengertian Pak. Sekarang remaja main perlombaan game. Game apa saya nggak tahu. Lalu saya nggak tahu apa itu. Targetnya apa itu. Bahkan mohon maaf, remaja tanding olahraga pun saya suruh pikir itu. Targetnya apa. Dikaitkan dengan kemerdekaan. Itu maksud saya ya. Dikaitkan kemerdekaan apa? Piala kemerdekaan. Tapi menghasilkan target apa sebetulnya. Dari cita-cita bernegara. Jadi kalau menurut saya fokusnya remaja dan pemuda disadarkan terhadap tujuan bernegara, cita-cita bernegara. Itu sudah gampang kok, tinggal buka aja itu Undang-Undang Dasar 45 itu sudah bisa kebuka di situ. Lalu ditanamkan semangat itu kepada semua remaja dan pemuda sebab ini masa depan di tangan mereka. Nah, yang tua-tua, yang tadi yang 35 tahun ke atas mengevaluasi 79 ini sudah mencapai apa saja. Dari dulu itu di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang politik, di bidang budayaan, di bidang agama. Evaluasi untuk setahun ke depan kita sudah mulai tutup kekurangan-kekurangannya untuk menuju capaian. Ini kalau menurut saya 17 Agustus mestinya begitu. Bahwa ada makan-makan gak apa-apa lah itu makan mah, namanya kita semua senang makan. Tapi tujuan utamanya apa? Nah ini kalau menurut saya bisa dimulailah dari kelurahan kita, kelurahan Bencongan dulu. Ada pelurah nggak di sini? Pak RW mana Pak RW? Nah, saya kira bisa mulai jadi coba ini supaya betul-betul tidak sia-sia ya. Kadang-kadang juga pakai biaya biaya besar. Lalu targetnya diperoleh apa gitu ya? Jadi ini kalau menurut saya Pak Agus ya. Ini nasihat nih ya. Nasihat saya kalau salah koreksi saja. Karena saya juga manusia biasa, warga negara biasa. Tapi kalau ada baiknya boleh dipikirkan. Jadi untuk secara nasional kalau bisa seperti itu. Sehingga ada pencerahan, ada kegembiraan kita sudah dikasih umur 79 tahun silahkan. Bersyukur kepada Allah. Bahkan sebagian orang yang mengatakan jangan lupa tahlilan katanya. Ada juga yang bilang, jangan lupa 17 Agustus tahlilan. Itu yang meninggalnya itu ratusan ribu mungkin untuk menebus kemerdekaan itu. Ya, termasuk yang meninggal di penjara, Pangeran Diponegoro, yang meninggal di Pengasingan, di Sumedang, siapa? Cut Nyak-din. Ada yang hilang begitu saja dan sebagainya, gak kehitung. Sekali-sekali kita kirimkan Fatihah, kirimkan tahlil kepada mereka di alam barzakhnya supaya lebih mulia lagi di hadapan Allah. Itu jangan lupa 17 Agustus itu. Jadi saya kira ini perlu dievaluasi kembali kebiasaan ini. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena kita baru melakukan sesuai dengan tradisi, kebiasaan. Kebetulan kita ini rata-rata pendatang semua di Perum ini.
Ya, dulu kan nggak ada Perum. Lalu kita Agustusan yuk. Apa? Ya apa saja sesuai dengan kesenangan kita. Tapi tidak dipikirkan atau didiskusikan matang-matang oleh para ahli atau para pemikir yang paling efektif, paling banyak manfaatnya, cara-cara apa gitu. Nah saya kira itu bagus ya. Ini nasihat saya tentang Agustusan. Nah silahkan dikembangkan oleh para ahlinya supaya barangkali bisa lebih besar manfaatnya. Mungkin sekarang juga sudah manfaat barangkali ya, sudah ada manfaatnya. Tapi bisa lebih manfaat lagi karena saya ingin kesadaran bernegara itu meningkat bagi setiap warga negara. Kecintaan kepada negara, lalu kesungguhan memperjuangkan cita-cita bernegara, ini mestinya tertanam pada semua warga negara Indonesia gitu ya. Nah, saya baru bicara tadi yang dewasa itu 35 tahun ke atas ya. Kemudian yang tua-tua kayak saya ini udah 70 apa? Termasuklah di situ ya. Nah, jadi 35 tahun ke atas itu sudah harus pandai mengevaluasi. Supaya yang tidak baiknya hentikan, yang baiknya lanjutkan. Tanpa evaluasi kita bablas. Bablas nanti kita ujung-ujungnya menyesal semua sebagai bangsa ya. Karena ada penilaian orang, kita termasuk agak terlambat, agak terkejar oleh negara lain dalam kemajuannya kata orang. Tidak usah, nggak apa-apa, tidak usah tersinggung lah. Demi untuk semangat meningkatkan kembali semangat bernegara kita. Saya kira begitu, bagus. Ya. Semakin tua kemerdekaannya, ya, rasa makin banyak bermasalah. Oleh rakyat. Ya, saya kira itu termasuk yang nanti bab evaluasi. Jadi bab evaluasi. Mereka warga negara yang 35 tahun ke atas silahkan merenungkan itu semua. Apalagi yang pengalaman panjang. Supaya selain teori yang kita cuma dengar, cuma pelajari, mungkin juga mengalami. Contohnya saya tidak tua-tua amat sih saya, tapi ngalamin saya prihatin tahun 60-an misalnya ya. Tahun 60-an gonjang-ganjing politik, akhirnya ekonomi terbengkalai, makan nasi campur jagung. Itu ngalamin. Ya, itu karena peraturan politik yang tidak menentu, maka kesejahteraan terabaikan. Itu contoh. Lalu berjalan dan sebagainya, itu pengalaman-pengalaman ya. Nah, saya kira itu sekarang ini seperti apa yang kita rasakan sampai seperti apa itu adalah bab yang harus dipelajari oleh kita bangsa Indonesia, khususnya yang cukup pengetahuan dan pengalaman. Maka saya bagi-bagi seperti tadi, 35 tahun ke atas insya Allah itu cukup ilmu, cukup pengalaman. Itu dituntut evaluasinya untuk ke depan bisa rehabilitasi dan sebagainya kalau diperlukan. Terima kasih kepada yang hormat Dirgahayu Indonesia. Kalau Agustus kan Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu itu artinya apa ya? Dirgahayu itu artinya apa ya? Dirgahayu itu apa? Panjanglah usianya, long life gitu ya. Panjang usialah Dirgahayu. Dirgantara. Dirgahayu. Hayu itu hayat kali ya, hidup kali hayat itu ya. Hayu itu hayat, hidup kali ya. Jadi panjang usia bahagia. Dirgahayu Indonesia 79. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, sejahtera, bahagia. Lahir batin dunia akhirat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aqina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.